Mari, Pak. Gue bukannya mau nantang alam atau gimana, tapi gue penasaran nih kira-kira gue bakal diculik nggak? Semoga enggak, semoga gue aman-aman aja deh. Halo, Dek. Seperti gue baik-baik aja. Ditanya ngerasain apa-apa, mungkin biasa aja sih sebenarnya. Cuman karena tadi di sana sepi banget, sunyi banget, gue jadi denger banyak suara-suara alam gitu. Terus gue nggak tahu tadi sempat suges atau enggak. Kayak berasa ada yang narik dikit gitu. Tapi nggak tahu ya. Semoga gue baik-baik aja. Kayaknya baik-baik aja sih. Kepercayaan yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat ini terus bergulir dari waktu ke waktu. Menandakan bahwa mungkin memang benar ada fakta-fakta mistis yang kerap terjadi ketika maghrib datang. Jika dilihat dari sudut pandang budaya, mitos yang satu ini akan panjang umurnya seperti. Namun jika dilihat dari segi agama, hal ini pun memiliki latar belakang yang sama kuatnya. Selamat malam Kang Ustadz. Emangnya mitos bahwa bermain atau keluar di waktu maghrib itu bener ya, bahwa bisa diculik sama setan? Ya, itu ada benernya, banyak ngawurnya. Oh iya? Iya. Tapi bisa juga dianggap benar karena memang waktu maghrib itu sampai Nabi pun mengingatkan kalau lagi waktu maghrib itu harus pintu ditutup gitu, terus jendela-jendela ditutup gitu agar setan-setan nggak bisa pada masuk. Tapi kalau kita renungkan lagi hadis itu kan, masa gara-gara pintu ditutup setan nggak pada masuk, sementara setan itu di aliran darah aja ngalir gitu. Cuma mungkin karena keberkahan dari perintah Nabi itulah akhirnya setan memang tidak diizinkan masuk ke rumah-rumah yang pintu dan jendelanya ditutup gitu. Seperti itu. Kalau Kang Ustadz sendiri pernah nggak sih punya pengalaman-pengalaman menarik di waktu maghrib? Diculik mungkin enggak ya. Mungkin nggak sesuai selera mereka saya. Tapi kalau pengalaman-pengalaman yang agak unik gitu pernah gitu. Kayak misalnya pas baru pindah rumah itu, begitu lagi waktu maghrib itu, kebetulan saya baru beli sepeda buat anak tuh yang ada musiknya itu. Jadi begitu lagi masuk rumah, itu pas azan masuk rumah, tiba-tiba sepedanya bunyi, kebetulan sepedanya ditinggal di luar. Pas saya keluar saya matiin, pas saya masuk lagi bunyi lagi. Saya keluar, saya matiin, saya masuk lagi, bunyi lagi. Ah, yang ketiganya saya nggak mau matiin, saya langsung bentak. Itu punya anak saya, jangan dipegang katanya. Langsung mati. Saya meyakini kadang-kadang yang disampaikan dari pesan Nabi yang berupa perintah itu, kadang-kadang perintahnya sepertinya buat sesuatu, padahal untuk sesuatu hal yang lebih besar. Sama kayak ini, perintahnya kan cuma tutuplah pintu, tutuplah jendela agar setan nggak masuk. Karena itu memang yang bisa menjelaskan dengan singkat untuk banyak kebaikan-kebaikan gitu. Ketika disebut setan itu kan sebenarnya banyak sekali bentuknya, minal jinnati wan nas, dari jin maupun manusia gitu. Kalau di spektrum cahaya itu kan ketika sudah malam itu beda, cahaya beda, udara juga beda. Jadi memang kita perlu mengkondisikan dirilah untuk menghadapi malam itu dengan berbagai hal, terutama yang paling penting adalah berdoa gitu. Kita yakin bahwa yang hidup di dunia ini bukan cuma kita gitu. Kita baru kemarin-kemarin, sebelumnya kan udah banyak makhluk yang lain. Sampai-sampai di Al-Baqarah itu ayat pertamanya itu sebelum mendirikan sholat percaya kepada yang gaib. Oh iya? Alif Lam Mim, dzalikal kitabu
gimana? La raiba fi hudalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Orang bertakwa itu apa? Yang percaya pada yang gaib dulu, kemudian mendirikan sholat. Kan unik ya. Percaya pada yang gaib dulu, kemudian mendirikan sholat, kemudian baru menunaikan zakat. Uniknya itu maksudnya, kok ini lebih didahulukan dengan sesuatu yang secara mainstream itu, ini yang paling wajib gitu. Dimajukannya itu menjadi yang pertama sebelum mendirikan sholat, artinya ya memang bagian dari iman itu, iman pada yang gaib itu yang penting. Semua yang menyangkut keimanan biasanya tentang hal-hal yang gaib. Nggak ada yang nggak gaib. Coba aja, pahala aja gaib. Apalagi surga, neraka, dan lain-lain kan gaib semua, nggak ada yang kelihatan. Gitu. Kang Ustadz, tadi saya sempat mampir ke ada seperti rawa di belakang. Dan tadi Kang Ustadz bilang tentang spektrum cahaya ya, perubahan. Tadi pas banget itu waktunya sebelum maghrib sampai mulai maghrib saya duduk di dekat rawanya. Dan yang saya rasa itu benar-benar hitungan detik cahayanya berubah, tiba-tiba suasananya berubah, ada kayak semacam kesunyian, pendengaran saya jadi jauh lebih sensitif, dan semua indera-indera saya seperti jauh lebih diangkat dibanding beberapa detik sebelum perubahan cahaya tersebut. Itu ada informasi atau penjelasan dari Kang Ustadz ya, yang Kang Ustadz tahu tentang itu? Di setiap pergeseran waktu itu memang biasanya yang mempengaruhi banyak hal. Itu bukan hanya pergantian antara siang ke malam, bahkan pergantian dari malam ke siang juga demikian. Makanya kalau di agama itu menyangkut tentang pergantian dari malam ke siang itu kan akhir malam tuh, itu perlu diisi dengan ibadah ini gitu. Nah, karena itu akan menghadapi siang. Kalau siang menyangkutnya nanti dengan perjuangan ikhtiar gitu. Tapi kalau malam itu menyangkutnya dengan mohon perlindungan. Mohon perlindungan dari kejahatan malam, karena memang malam itu ya gelap gitu, gelap tanda kutip gitu. Walaupun kadang-kadang ada yang siang juga gelap. Rasulullah menghususkan waktu maghrib dengan mengingatkan berulang-ulang untuk mohon perlindungan dari Allah gitu. Lihat di Quran di surat terakhir yang kedua, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Jadi disuruh minta perlindungan pada Allah dari kegelapan yang akan menyelimuti gitu. Ketika Rasulullah secara spesifik menyebutkan sebuah waktu untuk minta perlindungan, padahal setiap waktu kita butuh perlindungan, itu artinya ada sesuatu gitu. Jadi kalau dalam bahasa Al-Quran seperti itu. Ini kan begitu ada perintah minta perlindungan di waktu maghrib, bukan berarti di waktu lain nggak butuh perlindungan kan? Sampai maghrib disuruh khusus untuk minta perlindungan, itu kan udah buat kita tuh, oh ini sesuatu nih gitu. Gitu. Kalau menurut Kang Ustadz sendiri, seperti apa sih relevansinya mitos ini di zaman yang sudah cukup maju sekarang? Mitos itu kayak isu, Kang. Kadang-kadang bener, kadang-kadang nggak bener gitu. Kalau mau kita renungin dikit gitu, adanya mitos itu pasti ada sebabnya gitu. Dan kalau kita mau lihatnya dengan cara berbaik sangka gitu, ketika ini tercipta gitu, ini pasti ada sesuatu yang melatar belakangi ini yang insya Allah maksudnya baik. Apalagi ketika kemudian ada sandaran-sandaran yang berasal dari nilai-nilai keagamaan gitu. Cuma kan kalau zaman dulu itu untuk menjelaskan dengan sangat rasional itu kadang-kadang diganti dengan bahasa-bahasa yang mungkin lebih ditakuti kali ya. Menyangkut tentang waktu maghrib, saya mengambil bahwa ini dikuatkan dengan pesan Nabi. Artinya ada kewaspadaan khusus yang harus kita lakukan ketika menjelang waktu maghrib. Nabi berpesan supaya menutup jendela, menutup pintu. Lebih dari itu, Quran secara khusus tuh di ayat di surat kedua terakhir di Quran itu, sebelum Quran ditutup, Quran berbicara tentang mohon perlindungan pada kegelapan. Gitu. Saya punya seorang nenek, Kang, almarhum tapi. Dia punya satu cerita pas dia masih muda, dia umur 16 tahun, di waktu maghrib, dekat-dekat waktu maghrib, dia pergi ke pasar untuk beli bahan-bahan makanan. Dan di saat dia pulang dari pasar mau pulang ke rumah, dia melewati rel kereta api. Dan tiba-tiba dia lupa ingatan,
Dan bangun-bangun sudah di rumah sakit dan kakinya hilang yang sebelah kiri. Dan di saat ditanya sama keluarga dan sama pihak-pihak dari rumah sakit yang merawat gitu, dia bilang dia lupa ingatan. Padahal di saat dia pergi dari rumah untuk pergi ke pasar dan pulang dari pasar balik ke rumah, dia dalam keadaan yang sehat dan segar gitu. Nah, banyak yang bilang setelah kejadian itu bahwa itu terjadi karena di waktu maghrib dan melewati tempat yang mungkin rawan kali kan. Iya. Kang Ustadz ada tanggapan nggak tentang kejadian-kejadian seperti itu Kang? Selain karena sudah ada garis takdir gitu ya. Tapi kan pasti semuanya ada sebab, karena takdir pun kan sebenarnya bisa dirubah. Ini kemungkinannya banyak. Sekali lagi, selain karena semuanya kehendak yang maha kuasa gitu, ujian buat nenek, semuanya pasti ada sebab-sebabnya yang bisa kita ambil pelajaran gitu. Di antara sebab yang mungkin, yang pertama, mungkin di rel itu pernah terjadi beberapa kali kecelakaan. Karena di tempat-tempat roh itu lepas, biasanya ketika di waktu maghrib itu energi mereka menguat gitu. Sehingga kadang-kadang bisa mengganggu orang-orang yang mungkin lupa untuk memohon perlindungan ketika sedang lewat di situ gitu. Di tempat pertemuan antara alam kita dengan alam lain itu kan itu kuburan. Kalau bukan kuburan ya dimanapun tempat roh kita lepas, dan ketika kecelakaan itu kemungkinan besar di situ tempat terjadinya beberapa kali kecelakaan. Kalau istilahnya itu, kalau di situ sudah jadi tempat lepasnya manusia ke alam lain, rohnya masuk ke alam lain, berarti di situ ada portal tuh. Begitu udah terjadi lagi portalnya tambah banyak gitu. Yang paling bagus belajar dari pengalaman orang tanpa harus mencoba gitu. Kalau semua hal harus mengalami sendiri, habis waktu kita gitu. Kecuali kalau lagi darurat ya silahkan. Bahkan di hal-hal yang dilarang oleh agama secara tegas pun kan kalau darurat silahkan aja gitu. Perintah-perintah menutup pintu, nanti bisa protes lagi tuh yang di rumahnya sekaligus ruko. Ini lagi rame kalau maghrib, masa saya harus tutup pintu gitu. Jadi ya itu ya silahkan buka gitu. Yang penting berarti harus lebih hati-hati gitu. Pada akhir harinya, persepsi yang ada di kepala kita akan datang dari pengalaman-pengalaman kita sendiri. Termasuk rahasia seputar maghrib ini. Apakah akan terus menjadi misteri? Atau hanya sekedar menjadi cerita sehari-hari? It's been a while since someone's come over. I haven't